Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang cukup memprihatinkan, di mana ada sebuah problematika kisah asmara segitiga yang terjadi pada satu keluarga di Kabupaten Sampang, Madura. Di sana terdapat seorang ibu muda yang menjadi korban atas kebuasan dari seorang wanita yang menjadi kekasih gelap suaminya. Dia ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas di dalam rumahnya dan mengalami luka sabetan sebilah tajam yang cukup parah di hampir sekujur tubuhnya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, kejadian ini ternyata dipicu karena ulah dari sang suami yang bermain api di belakang keluarganya. Dia diketahui memiliki pacar yang tinggal tidak jauh dari tempat tinggal anak dan istrinya. Hingga polemik dari cinta segitiga itu kemudian berakhir menjadi nestapa yang tidak pernah terbayangkan. Di mana seorang wanita enak berstatus sebagai pacar gelap itu melakukan eksekusi terhadap istri sahnya karena didasari rasa cemburu yang sangat membabi buta. Dalam keterangan pelaku di hadapan petugas kepolisian, dia mengaku bahwa si pria tersebut sudah mengingkari janjinya selama ini untuk menikahinya, dan bahkan malah meninggalkannya dengan begitu saja setelah lubang hitamnya berhasil dinikmati selama 2 tahun lamanya. Hingga atas perpisahan secara sepihak itu terjadi, si pelaku kemudian merasa bahwa telah dimanfaatkan oleh si pria tersebut, dan keputusannya untuk melakukan eksekusi adalah cara terbaik menurutnya untuk membalaskan semua rasa sakit yang selama ini dia rasakan. Lalu bagaimana kronologis atas peristiwa tersebut? Dalam kesempatan ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Terlebih motif yang pasti adalah persoalan pengkhianatan dari seorang suami terhadap istrinya. Hingga satu perbuatan buruk itu melahirkan keburukan yang lain dan tidak pernah terbayangkan akan terjadi. Sebelum saya akan masuk ke dalam kronologis dari kejadian tersebut, saya terlebih dahulu akan menceritakan latar belakang dari kehidupan korban dan pelaku. Ibu muda yang harus bernasib buruk itu bernama Siti Maimunah yang berusia sekitar 30 tahun dan bertempat tinggal di Kecamatan Sampang di Kabupaten Madura di Provinsi Jawa Timur. Diketahui bahwa Siti Maimunah sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak yang masih balita. Dia bersama suaminya itu memiliki hubungan yang cukup harmonis sebab tidak pernah terdengar keributan yang terjadi di antara keduanya. Menurut keterangan dari kerabat dekatnya, mereka mengenal Siti Maimunah adalah sosok istri yang sangat penurut dan berbakti kepada suaminya. Dia juga jarang sekali pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan atau seizin suaminya. Selain itu, Siti Maimunah juga berkepribadian cukup pendiam. Dia jarang sekali bersosialisasi di lingkungan sekitar tempat tinggalnya hingga cenderung hanya menghabiskan waktu di rumah dan mengurus kedua anaknya. Sebenarnya hubungan dari Siti Maimunah dan suaminya terlihat sangat harmonis. Mereka juga sering kedapatan berlibur ke objek wisata keluarga dan menghabiskan waktu bersama dengan penuh kebahagiaan. Suami dari Siti Maimunah ternyata bekerja sebagai seorang supir truk. Pria yang bernama Husaini itu jarang sekali pulang ke rumah karena pekerjaan yang harus memaksanya pergi keluar kota. Dari sini Siti Maimunah tidak pernah berbuat macam-macam di belakang suaminya. Sebagai seorang istri yang baik, dia selalu setia menunggu suaminya pulang ke rumah, meskipun terkadang bisa sampai berminggu-minggu lamanya. Akan tetapi sayangnya balasan dari Husaini berbanding terbalik dengan istrinya. Kehidupan menjadi seorang supir ternyata membawa dampak yang cukup negatif untuk kehidupan rumah tangganya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, beberapa supir seringkali jajan di luar demi memenuhi kebutuhan biologisnya. Mendapatkan uang bonus ketika pergi keluar kota membuat mereka terlena untuk mencicipi para wanita yang menjual diri di atas ranjang kasur. Tidak jarang Husaini juga membawa seorang wanita ketika melaksanakan pekerjaannya, dan hal itu tentu tidak diketahui oleh istrinya sebab dia melakukan perbuatan buruk tersebut dengan sangat rapih. Kelakuan dari Husaini sebenarnya tidak mencerminkan profesi supir di luar sana, namun memang kebanyakan mereka berperilaku seperti itu sebab untuk menjaga semangatnya dalam melakukan pekerjaan.
Hingga akhirnya Husaini kemudian terpincut pada satu wanita yang sebenarnya masih tetangga dekatnya. Wanita itu berusia sekitar 29 tahun dan berstatus belum menikah. Si wanita yang bernama Fitria tersebut tentu sudah mengetahui bahwa Husaini mempunyai seorang istri. Dia juga bahkan mengenal istri dan keluarganya dengan cukup dekat. Akan tetapi rayuan yang diberikan oleh Husaini ternyata mampu menghipnotisnya. Fitria akhirnya menjalani hubungan terlarang dengan suami orang. Meskipun begitu, Husaini ternyata tidak pernah membedakan Fitria dengan istrinya. Dia seolah bisa membagi waktu bahkan memberikan nafkah yang sepadan terhadap keduanya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Fitria ternyata sering diajak oleh Husaini ketika dia mendapat pekerjaan di luar kota. Fitria secara sembunyi-sembunyi berada di dalam mobil besar tersebut dan mengikuti kemanapun Husaini pergi. Dan tentu kedekatan di antara keduanya pasti berlanjut ke sebuah hubungan biologis. Mereka sering berhenti di sebuah penginapan dan melakukan rutinitas dewasa itu selayaknya sepasang suami dan istri. Menurut keterangan Fitria di hadapan petugas kepolisian, selama ini dia selalu berusaha untuk melayani Husaini dengan sangat baik. Hingga hal itu menciptakan kesan bahwa dia lebih enak di atas ranjang kasur ketimbang istrinya sendiri. Fitria juga sering membersihkan lubang hitamnya dengan parfum, hingga hal itu membuat Husaini sampai terpincut dan sering meminta jatah yang lebih. Singkat cerita, setelah beberapa bulan menjalani hubungan yang terlarang tersebut, keduanya ternyata sama sekali tidak bisa dipisahkan. Husaini kemudian sering bersandiwara kepada istrinya dan semakin jarang untuk pulang ke rumah. Sementara itu, Fitria sebagai seorang wanita tentu sudah memakai hati dan perasaan dalam menjalani hubungan itu. Dia seolah sudah menganggap Husaini sebagai seorang suami, meskipun dirinya mengetahui bahwa perbuatan mereka adalah sebuah kesalahan. Fitria juga merasa semakin yakin bahwa Husaini merasakan perasaan yang sama dengan apa yang dirasakannya. Sebab pria itu sering berjanji bahwa akan menikahinya, bahkan berkata bahwa dia akan segera meninggalkan anak dan istrinya sendiri. Hingga dari hubungan yang sudah kebablasan tersebut, akhirnya tercipta sebuah polemik yang sangat mengejutkan, di mana dari rutinitas dewasa yang dijalani keduanya membuat Fitria harus mengandung seorang anak Husaini di dalam perutnya. Hal itu kemudian membuat keduanya seolah merasa sangat panik. Husaini tentu tidak ingin perbuatan tersebut menjadi penghancur harga dirinya di mata keluarga. Dari sana mereka kemudian sempat bersitegang dengan kehamilan itu. Husaini seolah tidak mau bertanggung jawab atas apa yang sudah dirinya lakukan. Menurut keterangan yang saya dapatkan, polemik pertikaian itu sempat terjadi sampai beberapa minggu lamanya, hingga solusi yang mereka ambil adalah menghancurkan janin atas hubungan terlarang tersebut. Awalnya Fitria tentu menolak dengan perintah dari Husaini, akan tetapi karena mereka memang tidak punya pilihan yang lain, Fitria akhirnya meminum beberapa obat untuk membuat janin tersebut keluar dengan sendirinya. Fitria sempat mengatakan bahwa proses itu membuatnya sangat kesakitan. Terlebih siksaan batin mengenai seorang janin yang terpaksa harus dieksekusi. Hal itu sampai 1 minggu membuatnya jadi terbawa suasana yang sangat menyedihkan. Sementara itu, Husaini seolah seperti tidak berdosa atas apa yang sudah terjadi. Dia bahkan masih bisa tersenyum ketika Fitria merasakan beban batin yang luar biasa mencekam. Hingga ketika polemik di antara keduanya terkait kehamilan akhirnya terpecahkan, Fitria ternyata merasakan bahwa Husaini sudah berubah 180 derajat. Pacar gelapnya itu bahkan bersikap dingin dan sudah jarang memberikannya uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari sana Fitria kemudian sering mempertanyakan kelanjutan dari hubungan mereka. Dia ingin segera dinikahi setelah lubang hitamnya sudah diberikan sepenuhnya sewaktu di atas ranjang kasur. Hingga ketika hubungan terlarang itu sudah 2 tahun mereka jalani, Husaini ternyata memutuskan secara sepihak bahwa mereka harus menyudahi ini semua. Husaini berkata bahwa dia merasa sangat berdosa terhadap anak dan istrinya. Dia ingin memperbaiki rumah tangga tersebut hingga menyudahi sebuah dosa yang selama ini dia jalani. Mendengar ucapan dari Husaini, Fitria tentu sangat tidak terima dan itu teramat sangat menyakitkan perasaannya. Sebab setelah semuanya sudah terjadi, Husaini dengan mudah malah berucap bahwa akan mengakhiri semuanya.
Fitria kemudian meminta keadilan terhadap Husaini. Dia juga berkata bahwa dirinya harus segera dinikahi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Akan tetapi Husaini tentu tidak menjawabnya dan dia sudah pada keputusan yang bulat hingga langsung meninggalkan Fitria dengan begitu saja. Dari sana Fitria semakin tidak terkendali. Kekecewaan atas rasa cinta yang akhirnya harus kandas membuatnya semakin frustasi. Meskipun dia tahu bahwa hubungan ini adalah sebuah kesalahan. Namun Fitria menganggap bahwa dirinya yang paling dirugikan dalam hubungan tersebut. Dia sudah memberikan seluruh mahkota lubang hitamnya kepada Husaini. Dan segampang itu dia berkata bahwa akan meninggalkannya dengan begitu saja. Beberapa hari setelah perpisahan antara dia dan Husaini, terlebih dirinya sering melihat anak dan istrinya yang nampak dalam keadaan yang bahagia. Dari sini Fitria menyimpan dendam yang begitu sangat mendalam. Seharusnya dia juga sudah menggendong anak di pangkuannya, namun karena demi mengalah untuk mereka, dia memilih memberhentikan hak hidup anak tersebut dari hasil hubungannya bersama Husaini. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian Fitria mendengar kabar bahwa Husaini akan mengajak anak dan istrinya pindah ke Surabaya. Pria itu mengaku bahwa mendapatkan pekerjaan yang bagus di kota yang baru. Dalam kesendiriannya di sepanjang malam, rasa kecewa yang dirasakan oleh Fitria semakin tidak terkendali. Rasa dendam tersebut diperparah dengan bisikan sang raja iblis yang selalu menghasutnya. Dia kemudian berpikiran bahwa jika dirinya tidak bisa bahagia, maka keluarga dari mantan pacar gelapnya itu juga harus dihancurkan. Pada persimpangan jalan yang salah, Fitria kemudian memiliki rencana yang sangat tidak masuk akal dan kebencian tersebut akhirnya mengarah pada Siti Maimunah selaku istri sahnya Husaini. Fitria dalam perbincangannya dengan Raja Iblis kemudian mempunyai pikiran untuk melakukan eksekusi kepada Siti Maimunah. Hal itu terbukti saat dia secara sembunyi kemudian mengintip segala aktivitas dari anak dan istri Husaini tersebut. Hingga pada kesempatan yang cukup terbuka, Fitria kemudian mengetahui bahwa Husaini berencana akan pergi ke Surabaya untuk mengecek rumah kontrakan dan dia menyadari bahwa Siti Maimunah dalam keadaan yang sendirian. Singkat cerita, pada hari Selasa di tanggal 9 Januari di tahun 2024, Fitria kemudian sudah bersiap siaga di belakang rumah Siti Maimunah pada jam 5 subuh. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Fitria kemudian berhasil masuk ke dalam rumah ketika Siti Maimunah sedang bersiap untuk mencuci baju. Ketika itu Fitria sudah mempersiapkan sebilah tajam yang berada di tangan kanannya dan dalam waktu singkat dia kemudian melakukan eksekusi itu secara membabi buta. Fitria menyadari bahwa istri dari mantan pacarnya itu merasakan rasa sakit yang luar biasa menyakitkan sebab serangan yang dia lancarkan tepat sasaran. Hingga ketika satu orang keluarga korban menyadari dan berteriak, Fitria seketika langsung melarikan diri dan meninggalkan Siti Maimunah dalam keadaan seperti itu. Dalam kesaksian dari kakak iparnya, saat itu dia mendengar sebuah teriakan yang cukup mencekam dari rumah Siti Maimunah. Dan dirinya seketika langsung menghampirinya hingga sempat mengejar satu orang yang kedapatan sedang berlari dari rumah tersebut. Akan tetapi pengejarannya ternyata tidak berhasil dan kemudian memutuskan untuk menolong Siti Maimunah yang berada dalam keadaan yang tidak berdaya. Dalam keterangan yang saya dapatkan, ada sekitar belasan luka yang terdapat di tubuh ibu dua orang anak tersebut. Dia juga sempat dibawa ke rumah sakit, namun sayangnya nyawanya tidak sempat tertolong. Pada kesempatan yang lain, Husaini kemudian mendapat laporan bahwa istrinya menjadi korban dari orang yang tidak dikenal. Saat itu Husaini sedang berada di Surabaya dan seketika langsung memutuskan untuk pulang ke rumah dalam keadaan yang sangat bersedih. Sementara itu pihak kepolisian sudah berada di rumah Siti Maimunah. Mereka kemudian memeriksa setiap bagian sudut rumah tersebut dan kemudian memutuskan untuk melakukan pembedahan pada tubuh korban. Mereka juga mendapatkan beberapa sidik jari dari satu orang terduga pelaku dan kemudian mengupayakan untuk melakukan penyelidikan secara sistematis. Di sisi yang lain, Fitria seolah bersandiwara dengan para tetangga termasuk pihak keluarga Siti Maimunah. Dia juga sempat mendatangi korban hingga mengucapkan bela sungkawa dan merasakan kesedihan yang sama. Akan tetapi sehari setelahnya ternyata pihak kepolisian berhasil mengungkapkan semuanya. Fitria tidak bisa berkilah atas perbuatan yang sudah dirinya lakukan.
Fitria kemudian dibawa ke kantor kepolisian di wilayah hukum di Kabupaten Madura. Dia kemudian diinterogasi dan mengakui semua perbuatannya tersebut. Dalam vonis awal yang akan diberlakukan kepada Fitria, dia kemudian diancam akan dihukum seumur hidup sebab terdapat perencanaan atas aksi yang sudah dirinya lakukan. Sebuah prolog dari peristiwa yang sangat memprihatinkan, di mana kisah asmara segitiga menjadi penyebab yang pasti. Saya berharap kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya, hingga perbuatan buruk tersebut semoga dijauhkan dari kehidupan yang kita jalani. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu mengenai kejadian ini di bawah kolom komentar.